Surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8, tentang masalah kematian yang pasti datang dan akhirnya menyelesaikan urusan kita dengan dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Banyak orang sengaja lari, sakit sedikit langsung ke rumah sakit, menjaga bagaimana olahraga, kolesterol saya naik, darah tinggi, ribut dengan masalah itu. Boleh ikhtiar berobat, tapi seakan-akan sudah inilah ya, ini hal yang harus dihilangkan dan harus saya ini bisa selamat, seakan-akan akan hidup selamanya. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikut, sesungguhnya mati yang kamu lari darinya, maka sungguh pasti mati itu akan menemuimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan dia beritakan kepadamu atas semua apa yang kamu lakukan. Ayat yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik. Qul kullun min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kau berada, maka kematian pasti akan mendatangimu. Kendati pun kau berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan kokoh, dia pasti akan datang. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, hai Muhammad, orang-orang ini orang munafik dan orang kafir, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini dari sisimu, hai Muhammad. Katakan, semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Saksi bahasan kita adalah masalah kematian. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman yang lain, surah Al-Munafiqun atau surah Al-Munafiqun, surah nomor 63 ayat 9 sampai 11, tentang tidak bolehnya kita menjadikan dunia ini sebagai target utama. Mati akan datang dan menyelesaikan semua. Sebelum saya baca ayat ini teman-teman, saya baca ayat ini baru saya baca hadisnya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas shalihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan harta-harta kalian, perdagangan, ya, kemudian apa saja yang sedang kita lakukan, jabatan, urusan dunia, dan anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ada banyak orang subhanallah, karena dia meeting, ditinggalkan sholat berjamaah. Ini urusan dunia. Atau karena pembeli di tokonya lagi ada, ditinggalkan sholat berjamaah. Tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Toleransi tentang masalah riba, toleransi tentang masalah nota palsu, toleransi tentang masalah apa, hanya karena urusan mau mendapatkan 100 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah. Yang semuanya itu, semua hal yang haram pasti berefek kepada masalah. Tidak ada orang teman-teman sekalian, kemudian dia memakan harta haram lalu sehat, gak ada. Antum masuk 1 rupiah uang haram sudah cukup membuat Allah buat kita sakit 1 bulan. Efek jerah dari perbuatan besar, hati-hati. Sekali kita berbuat nota palsu 1 juta, Allah tidak akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan ambil 100 juta. Dengan cara kita masuk rumah sakit, nanti akan dikeluarkan 100 juta. Jangan main-main dengan masalah seperti ini teman-teman. Menganggap gak masalah, gak apa-apalah. Ada orang begitu, toleransi dengan urusan dunia. Ada juga yang anak-anaknya lalaikan mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ini. Anak-anaknya karena ya kesian masih kecil, gak apa-apa deh dengar musik. Gak apa-apa deh begini, gak apa-apa deh begitu. Gak bisa ini. Harus kita menjadikan mereka sebagai aset amal jariah kita. Kita punya batas waktu di dunia, akan meninggal dunia. Mereka akan membawa orang, teman-teman yang membiasakan anaknya sibuk masuk ke mall misalnya. Bukan hal yang haram masuk ke pasar ya. Tapi kalau antum biasakan setiap liburan ke mall, hiburannya. Kira-kira pada saat kita meninggal, anak kita menjadikan sebagai pola hidup enggak? Pola hidup. Wah, turun-temurun kan? Otomatis akan mereka jadikan sebagai kebiasaan mereka. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Itulah hasil pendidikan antum. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Kenapa antum tidak buat hiburannya anak-anak majelis ilmu? Hadirkan mereka, biasakan hadir di majelis ilmu. Dari kecil mereka biasa mendengar. Kenapa antum tidak biasakan anak-anak teman-teman sekalian untuk datang ke rumah anak yatim? Liburan, lagi pekan, bawa makanan, minuman, beras, bawa ke rumah anak yatim. Coba praktikin teman-teman. Bawa anak-anak ke rumah anak yatim.
Kemudian pada saat tiba di rumah anak yatim tersebut, bilang sama anak sebelum ke sana, kita akan pergi nak ke satu tempat yang akan membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Pasti mereka senang. Kemana? Ke mall ayah, ke mall ibu. Enggak, sebentar, sabar, ikut aja. Ikut. Bawa beberapa hal dari rumah yang bisa kita berikan santunan. Lalu parkir di rumah anak yatim. Kita sudah sampai nak. Sampai di mana ayah? Apa ini? Ini rumah anak yatim. Untuk apa kita ke sini? Nanti kamu akan tahu. Turun. Bicara sama pimpinan atau pemilik rumah yatim tersebut. Saya datang dengan anak saya dan saya ingin anak saya mendapatkan pelajaran. Bisa semua anak yatim dikumpulin di sini? Tentu saja bisa. Baik, saya akan berikan santunan. Sudah kumpul, duduk semua. Kemudian bilang sama anak kita, nak, di depan kamu ini semua ini yang kamu lihat anak-anak adalah anak yatim. Yatim artinya ayahnya nggak ada. Nggak ada yang menaungi. Tahu kenapa mereka ditaruh di sini dalam asrama? Karena nggak ada ayahnya. Ada juga yang tidak ada ibunya. Dari kecil mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang tua inilah yang menjadi orang tua angkat mereka. Mereka makan diatur, mereka dikontrol, mereka harus diawasi. Gak ada sebuah penaung. Kamu sekarang masih punya ayah, masih punya ibu. Bukankah itu sebuah nikmat yang besar yang harus kamu syukuri? Kemudian pertemukan anak kita dengan anak-anak yatim itu coba. Suruh ngobrol, suruh sampaikan, nak anak yatim satu, silakan. Tidak usah direkayasa, langsung datang. Bagaimana perasaannya nak tidak punya orang tua? Ceritakan kepada anaknya paman ini, anaknya om ini, anaknya tante. Biarin dia cerita. Nanti anak yatim ini akan mencerita, oh saya begini, saya berharap punya ibu, saya berharap punya ayah, saya begini. Coba dengarkan 10 anak. Kira-kira pada saat anak kita pulang teman-teman, dan minggu depan kita akan buat lagi, kita akan ke tempat rumah anak yatim yang lainnya, nak, kita akan buat berikan hadiah. Mereka lalu melakukannya dengan gembira dan sudah tahu apa yang kita lakukan. Kira-kira pada saat kita meninggal, mereka akan jadikan pola hidup enggak? Berarti sudah terbiasa ke rumah anak yatim teman-teman. Terbiasa membantu orang susah, terbiasa mengunjungi masjid-masjid, terbiasa menghadiri majelis ilmu. Itu yang kita butuhkan untuk akhirat. Bukan menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia. Anak-anak, pasangan hidup, harta kadang-kadang membuat orang lalai. Sekali lagi, bukan dilarang untuk masuk ke pasar atau ke mall, tapi jangan jadikan sebagai pola hidup teman-teman. Terlebih lagi kita tidak bisa terlepas dari masalah terbukanya aurat lawan jenis, belum terdengarnya musik yang mau tidak mau akhirnya terdengar, yang seperti dia dengan Al-Quran seperti minyak dengan air, susah untuk dipertemukan. Maka harusnya kita jangan jadikan itu semua sebagai pola hidup kita. Allah mengatakan, jangan hai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, pada saat malaikat maut sudah datang, seperti di masjid ini, bisa terjadi. Di ujung masjid malaikat maut datang sekarang teman-teman sekalian. Lalu kemudian mendatangi saya, antum gak lihat, saya lihat, dicabut roh saya, dalam hitungan detik meninggal. Khalid Basalamah cuma dikenang pernah ceramah, selesai ceritanya. Semua mobil, istri, anak, pakaian, habis semuanya. Udah. Saya dengan ruh saya dibawa udah. Jasad ini tinggal dimandikan, dikafani, masuk kuburan. Sudah habis ceritanya. Baik, itu bisa terjadi kapan saja teman-teman. Kenapa harus kita menundanya, menunggu pada saat sakit? Bukankah banyak orang keluar rumahnya dengan pakaian rapi terus tiba-tiba ditabrak di jalanan, kemudian meninggal dunia? Di Jakarta begitu kemarin, ada orang keluar dari mall bawa barang banyak, begitu naik mobil, tukang parkirnya gembira melihat orang ini karena pakaiannya, mobilnya mewah. Begitu dibantu untuk keluar, dia injak gas waktu di starter mobilnya, tabrak mobil di belakang, hancur mobil di belakang. Ribut tukang parkirnya, kenapa bapak nggak lihat? Nggak bersuara, gas tetap diinjak. Begitu dibuka pintunya, meninggal orang itu. Pakaiannya rapi, mobilnya mewah, nggak ada apa-apa, jalan bawa banyak barang-barang belanjaan, meninggal dunia di tempat. Bagaimana caranya orang tidak berpikir masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian? Artinya dunia dinikmati, makan, minum segala, tapi kita harus tahu ada akhirat. Mengetahui kalau ada akhirat itu membuat hati tentram. Dikatakan lalu di sini, pada saat orang mati itu dia akan mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ya Allah, tolong mundurin matiku, jangan dulu dicabut ruhku.